Halo semuanya, kembali ke channel aku, Rona Rudosong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan bahagia selalu, amin. Yeay. Oke, jadi di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku selama di sekolah persiapan yang diberikan oleh Monbuka Gakuso. Nah, jadi kalian yang belum tahu, aku udah lulus dari sekolah persiapan. Aku tuh bagi momennya di Instagram sama di Instagram. Kalau belum follow ya yang di sini. Oke, siap. Oke, jadi kita langsung aja ke bahasannya. Jadi setelah kalian lulus dari seleksi beasiswa Monbuka Gakuso maupun yang Sensu, Kosen ataupun Gakubu, itu harus mengikuti sekolah bahasa dulu 1 tahun. Normalnya 1 tahun, tapi pas angkatan aku karena memang gangguan corona, jadi kayak keberangkatan aku ditunda dan yang benar-benar sekolah bahasanya itu cuman 6 bulan doang. Jadi untuk yang Gakubu sendiri, kalau yang IPA itu mulai dari angkatan aku udah fix sekolah bahasanya tuh di CJLC Osaka University. Nah, untuk yang IPS itu bakal masuk ke TUFS, Tokyo University Foreign Studies. Nah, karena aku jurusan IPA, jadi aku sekolah bahasanya tuh di CJLC Osaka University. Nah, jadi sebenarnya tuh kita mulai seharusnya sekolah bahasanya itu bulan April, cuma kan belum bisa berangkat. Akhirnya tuh kayak April sama Mei itu kita kosong, nggak ada apa-apa. Terus kita dapat email dari CJLC Osaka University-nya bahwa bakal dilaksanain kelas online. Nah, jadi aku mulai kelas online itu Juni 2020 sampai akhir Agustus atau awal September. Awal September 2020. Nah, jadi di CJLC ini karena aku ngambil jurusannya itu di bidang keteknikan, jadi aku dapat pelajarannya itu Nihongo, Sugaku, Butsuri, Kagaku, Nihonjijo. Jadi ada 5 subjek. Nah, jadi aku bakal ceritain dulu pengalaman aku selama kelas online dari sekolah persiapan. Nah, jadi menurut aku dalam seminggu itu kelas online waktunya sangat terbatas banget karena kayak kita tuh dalam seminggu dapat bahasa Jepang cuman 3 jam doang. Jadi kayak 1 kali pertemuan itu 1,5 jam. Nah, terus Butsuri itu kita cuma dapat 1 jam doang dalam seminggu, itu sangat bentar banget menurut aku. Nah, terus kalau kayak Sugaku sama Kagaku, aku waktu itu kalau Sugaku itu jadi kayak senseinya itu ngasih kita dokumen kayak isinya materi sama latihan soal dan nantinya dikumpulin lewat email. Nah, terus kalau misalkan Kagaku atau kimia itu tuh senseinya ngasih video lecture gitu dalam 1 minggu gitu dan kita harus nonton. Yap. Nah, kalau Nihongo gimana? Jadi pas Nihongo itu aku bener-bener sendirian doang. Jadi berdua sama senseinya, jadi aku nggak ada temannya. Nah, itu tuh metodenya kayak kita sangat santai banget lah, kayak seru banget. Kayak senseinya tuh baik banget dan dia bisa ngajar senseinya itu full ngomong bahasa Jepang dari awal sampai akhir, tapi entah kenapa secara magic atau gimana gitu, akunya bisa ngerti gitu apa yang dia omongin. Jadi waktu di kelas bahasa Jepangnya itu aku pakai buku Mina no Nihongo. Nah, jadi tuh senseinya nanya dulu ke aku udah sampai lesson berapa kan. Nah, sebelumnya kan aku juga belajar sebelum sekolah bahasa online-nya dimulai. Pokoknya di kelas bahasanya itu aku dapet bunpo sama kanji sih. Kayak senseinya juga ngasih tugas ke aku kayak bunpo sama latihan nulis kanji. Jadi kayak banyak banget sih waktu itu menurut aku ya, kayak harus ngeprint, kerjain, terus ke-scan, terus kirim ke Google Classroom. Nah, buat Nihonjijo, kalau waktu kelas online sensei aku kayak setiap minggu ngasih email ke aku kayak
coba jelaskan tentang kebudayaan Jepang, coba jelaskan tentang agama Jepang. Jadi kayak kita bikin esai gitu. Untungnya boleh masih pakai dalam bahasa Inggris. Nah, jadi setiap minggu tuh dikasih tugas terus. Kayak kita nggak ada kelas Zoom-nya dari Nihon Jijo. Oh ya, aku mau cerita sedikit. Jadi sebenarnya tuh kelas online dijadwalinnya tuh dari Juni sampai akhir Agustus. Nah, jadi tuh sebenarnya kita dapat informasi bahwa kalau kita nggak bisa berangkat ke Jepang sebelum awal September, kita terpaksa berangkatnya ditunda jadi April tahun depannya, atau langsung ke universitasnya tanpa harus sekolah persiapan dulu. Nah, aku waktu itu kayak bener-bener hopeless banget, kayak waktu itu udah mau udah pertengahan Agustus dan kayak belum ada info keberangkatan apapun, maupun dari Kedubes ataupun dari komunitas penerima Max gitu. Kayak aku udah apa aku berangkat tahun depan. Tapi kalau misalkan aku mau ke Daigaku langsung, kayak bahasa Jepang aku tuh kayak masih kurang banget, kayak dari sekolah online itu kayak terbatas banget waktunya. Dan fortunately, alhamdulillah, aku inget banget itu tanggal 19 atau 20 lah. 19 Agustus dapat informasi dari kedutaan bahwa aku bisa berangkat ke Jepang di akhir Agustus. Itu kayak wow, kayak kayak aku waktu itu udah berpikiran, ini udah gak mungkin banget berangkat akhir Agustus. Tapi dengan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bisa berangkat ke Jepang dalam waktu kurang dari 10 hari dari keberangkatannya itu. Jadi kayak waktu itu bener-bener campur aduk lah, intinya kayak senang karena bisa berangkat ke Jepang, sedih karena secara mendadak gini harus pisah sama orang tua, terus kaget, bingung, panik karena emang harus menyiapkan segala urusannya dalam waktu 10 hari gitu, kayak bikin visa, packing, segala macem. Ya begitu. Ya itu benar-benar pengalaman yang gak bisa aku lupain sih. Nah, jadi selama di sekolah persiapan di Osaka itu, kita disediain dorm. Jadi sebelum kita kelas di sekolah persiapan CCLC, jadi kita harus banyak banget ngurusin dokumen-dokumen segala macam. Jepang itu sangat ribet guys administrasinya. CCLC-nya itu pun ada orientasinya. Nah, jadi kita tuh ada waktu di mana kita dipanggil ke hall yang CCLC dan kita dikasih berkas satu map gitu, kayak isinya jibun banget dan definitely jelas dalam bahasa Jepang. Nah, jadi kayak itu tuh berkasnya yang aku ingat untuk apply asuransi. Terus yang kedua tuh berkas bikin bank. Terus yang ketiga kayak berkas kependudukan atau apa sih, kayak istilahnya juminhyo kalau dalam bahasa Jepang. Jadi kayak status kependudukan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita pun pindah ke Jepang harus mengurus pencatatan sipil gitu. Nah, terus kita bawa berkas itu, ini beda hari sih. Kita harus ke Shiyakuso atau balai kota. Nah, jadi pas udah mau masuk itu kita ada interview cara sederhana gitu dalam bahasa Jepang untuk ngecek kemampuan bahasa kita. Kita tuh udah sampai mana gitu levelnya. Ya menurut aku gampang susah sih, karena kayak cuman interview biasa aja dan itu rame-ramean, kayak nanya nama, terus dari negara mana, dan kayak pertanyaan random itu kayak kamu di Osaka selama 2 minggu udah kemana aja, terus kayak apa ya berkaitan dengan hal-hal yang common lah intinya gitu. Nah, setelah itu dari interview itu besokannya tuh udah mulai kelas. Nah, jadi ada pembagian kelasnya. Nah, jadi kalau angkatan aku itu untuk kelas bahasa Jepang itu dari U1 sampai U7. Nah, U1 itu yang kelasnya tuh paling jago banget bahasa Jepangnya.
Oh ya, yang tadi tuh pembagian kelasnya itu berdasarkan kemampuan bahasa Jepangnya. Nah, buat kayak kelas lain kayak matematika, fisika, kimia itu pembagian kelasnya nggak ada hubungannya dengan skill Nihongo kalian gitu. Untuk kimia sendiri itu tuh kita dapat pretest dan hasil itu buat nentuin kita bakal kelas apa gitu, kelas di mana. Nah terus kalau fisika tuh seingat aku nggak ada apa-apa, jadi kayak di random lagi sama yang di kelas online sebelumnya. Terus kalau matematika itu sama kelasnya sama kayak kelas online sebelumnya gitu. Kalau Nihonjijo itu kelasnya sama kayak kelas bahasa Jepang kita. Nah karena udah offline kelasnya, jadi aku bisa tatap langsung sama senseinya dan juga bisa ketemu langsung sama teman-teman yang berbeda negara gitu. Nah jadi untuk kelas aku itu kita berenam. Nah jadi teman-teman aku itu dari Brazil 2 orang, India 1 orang, Korea 1 orang, sama Thailand 1 orang. Jadwalnya itu Nihongo sangat beda banget sama yang di kelas online. Jadi kita tiap hari dari Senin sampai Jumat kita tuh ada Nihongo. Jadi CJLC ini mulai kelasnya itu dari jam 8.50. Nah, jadi Nihongo itu setiap harinya dari 8.50 sampai jam 12. Nah, jadi ada 2 jam pelajaran. Nah, 1 jam pelajarannya itu 1,5 jam, terus istirahat 10 menit, terus lanjut lagi 1,5 jam. Nah, gitu. Karena ini kan Nihongo itu kan dari Senin sampai Jumat itu kan ada ya. Nah, senseinya pun beda-beda. Senin beda, Selasa beda, Rabu beda, sampai Jumat beda. Jadi kayak kita banyak kenal sama sensei Nihongo gitu loh. Kayak, dan yang pasti adalah semuanya baik-baik banget, bener-bener baik. Jadi senseinya itu of course ngejelasinnya dalam bahasa Jepang. Dan kita tuh berinteraksinya sama sama teman-teman sekelas pun pakai bahasa Jepang gitu. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya pakai bahasa Inggris kalau misalkan ada kotoba yang kita nggak tahu, dan senseinya pun memaklumi gitu. Nah pokoknya yang awal-awal itu kayak kita ya perkenalkan diri, terus dari sembong apa, terus suminya apa, dan kita ya banyak-banyak ngobrol-ngobrol santai gitulah dalam bahasa Jepang gitu sama senseinya, sama teman-teman sekelas. Kayak asik banget lah, kayak minggu-minggu pertama itu kayak wah keren banget, kayak jadi suka, jadi seru lah intinya gitu. Kalau metode belajarnya tuh gimana sih Kak? Nah jadi kita tuh ikutin textbook, kita belajar bunpo yang ada di bab itu. Dan kalau misalkan sebelumnya itu kita dikasih kayak list kotoba itu, dan kita harus istilahnya harus sudah tahu sebelum kelas. Jadi kayak untuk mempermudah kita untuk memahami teks bacaan di kalimat bunpo dan semacamnya gitu. Nah jadi kalau misalkan bunpo di bab itu udah selesai, kita dikasih PR dalam hari itu dan harus dikumpulin besok. Dan besoknya itu ada sotesto. Jadi sotesto itu kayak semacam kuis di kita. Kayak isinya itu pelajaran yang sebelumnya gitu. Dan abis sotesto itu lanjut ke bab selanjutnya. Dan siklusnya begitu terus dalam seminggu. Jadi kayak bener-bener kita dihajar habis-habisan. Dihajar PR, dihajar sotesto, segala macam. Oh ya, sotestonya itu ada bunpo, ada kanji. Kanjinya pun ada yang yomi kata sama kaki kata. Jadi nulis kanji pun belajar kita. Jadi kayak dalam satu bab itu bahkan kanjinya nggak, rata-rata 20-25. Dan itu harus hafal juga cara penulisannya gitu, karena besokannya di sotesto pasti muncul gitu. Nah, selain Nihongo, kita juga harus belajar Sugaku, Butsuri, Kagaku juga dalam waktu 1 minggu itu. Nah, jadi Nihonjijo juga pun. Nihonjijo itu di hari Selasa, itu di siangnya.
Itu kayak kita mulai kelas lagi di waktu siang tuh 13.30. Nihon Jijo tuh cuma 1 jam pelajaran doang, jadi dari 13.30 sampai jam 15.00. Nah, kalau Nihon Jijo itu kita kayak belajar tentang berkaitan dengan apa ya, sosial Jepang, kebudayaan Jepang. Terus di hari Rabunya itu kita belajar Butsuri dari siang 13.30. Jadi sebelum mulai kelas fisika itu kita suruh beli tekisto fisika ya bahasa Jepang. Dan pas di kelas senseinya itu full Nihongo dengan istilah-istilah bahasa Jepangnya, istilah-istilah fisika dalam bahasa Jepang gitu. Aku kaget banget. Dan yang paling deg-degannya adalah pas pertama banget itu kayak tiap anak ditanya satu persatu. Kayak misalkan si senseinya ini ngejelasin suatu konsep. Nah terus kayak ada kotoba, semong kotoba. Nah terus berdasarkan absen, untungnya berdasarkan absen kayak ditanya, nani san, kono koto wa nanto yobarimasu ka? Kayak itu nanya, ini disebut apa dalam bahasa Jepang gitu. Nah, karena kelas fisika itu sangat random, maksudnya nggak berdasarkan bahasa Jepang. Nah, aku tuh sekelasnya sama yang bahasa Jepang itu udah jago-jago banget, dan mereka tuh bisa jawab dalam bahasa Jepang dan sangat lancar gitu. Kayak aku sangat minder banget waktu itu, kayak aku belum ada apa-apanya gitu loh. Dan terus di saat itu juga kita disuruh baca tekisto yang kita beli itu, yang mana itu full kanji dan gak ada furigananya. Nah, jadi untungnya karena kita tuh dipanggilnya itu berdasarkan absen, aku udah tahu aku bakal dipanggil kapan. Nah, jadi di kelas itu aku sambil buka HP, sambil buka kamus, kayak aku cek kanji ini yomi katanya apa, ini yomi katanya apa. Nah, nanti pas giliran aku baca, aku bisa jawab, aku bisa baca. Nah, aku triknya gitu, kayak aku jadi, walaupun aku minder, aku berusaha untuk bisa baca kanjinya juga gitu. Kayak itu sambil aku belajar juga, kayak dalam waktu singkat gitu. Jadi kan terpaksa ya. Dan itu tuh jadi aku inget sampai sekarang gitu. Kayak yang dulunya aku benci banget sama kanji, kayak sekarang aku kayak lumayan suka sih. Lumayan suka sama kanji. Kayak aku udah banyak belajar juga kanji sampai sekarang gitu kan. Nah, pokoknya itu kelas fisika tuh yang paling greget sih menurut aku. Kita kan dalam proses belajar gitu. Jadi menurut aku jangan takut untuk memulai sesuatu atau menghadapi sesuatu tuh kita harus tenang dan panik. Pokoknya yakin aja kalau kita tuh bisa. Dan ya wajar sih, takut itu sangat manusiawi gitu. Kayak aku juga takut kan. Tapi ya mau gimana gitu, kalau misalkan kita takut terus, kita nggak bisa berkembang gitu. Nah, makanya untuk kita bisa menghadapi atau bisa menghilangkan rasa takut itu, kita harus cari solusinya, gimana caranya gitu. Oh ya, di fisika ini aku belajar dari awal banget, kayak mekanika dinamika, terus kayak termodinamika, terus listrik, magnet, itu kita belajar semua dalam waktu 1,5 bulan untuk persiapan tes. Ya begitu, dan semua itu dalam bahasa Jepang. Aku banyak belajar banget di situ sih, karena dari soalnya pun kayak kerasa banget beda banget sama yang di Indonesia. Kayak lebih konsep banget kok soal Jepang di sini. Kayak kita tuh nggak ribet sama perhitungan, tapi kita ribet sama alur berpikirnya gitu. Karena soalnya itu dia sangat berstep-step gitu, tipikal soal fisikanya. Nah, jadi kayak kita harus tahu juga asal-usul dari rumus itu gimana, terus cara pemikirannya tuh gimana. Pokoknya aku banyak belajar banget sih di CJLC ini gitu.
Begitu juga dengan di kelas matematika. Nah, kelas matematika itu kan hari Kamis ya. Nah, jadi di matematika ini kita juga belajar tentang kotoba, matematika dalam bahasa Jepang gitu. Nah, terus juga kita sering banget latihan soal. Nah, waktu itu aku belajarnya tentang integral dan wow, senseinya sangat ngasih soal yang tricky, bener-bener tricky. Kayak pas kita kerjain itu, ini gimana kok nge-stuck gitu kan. Nah, pas dibahas sama senseinya dengan cara yang simple langsung ketemu. Ya pokoknya gitu. Itu kayak wah, kayak aku dari kelas matematika kepikiran satu hal bahwa alur berpikir matematika yang diajarin di Indonesia itu tuh kayak beda sama yang di Jepang. Dan kalau menurutku pribadi ya, kalau alur berpikir matematika Jepang itu sangat berstep banget dan sangat berproses gitu sih. Jadi nggak pakai cara instan gitu menurut aku. Tapi tetap masuk logika gitu loh. Oh iya bener juga kayak gitu sih. Nah, kalau kimianya sendiri menurut aku sama kayak yang di SMA Indonesia sih dalam bahasa Jepang. Jadi kayak sebenarnya kimia itu banyak banget kotobanya sih yang harus kita hafalin nantinya gitu sih. Dan kalau di kelas aku kayak senseinya semua dari sensei semua yang jelasin. Jadi kayak kita tuh yaudah tinggal dengerin aja, terus kita tinggal nyatet aja gitu sih.